Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pemirsa di channelnya Sarjana Arif di konten edukasi, motivasi, dan berbagi. Ya, selamat wayah lah pemirsa. Ini baru beres ngarit. Kita mau mandiin si Raden pemirsa. Sudah buladi kotor, sudah gimbal pemirsa. Jadi wajib kita bersihkan, kita pelihara pemirsa supaya hasilnya maksimal, pertumbuhannya maksimal. Nah pemirsa, kapan waktu kita memandikan domba? Nah, jawabannya selengkapnya pemirsa. Nah pemirsa, sudah beres kita cukur dan dimandikan. Nah, ini hasilnya. Nah, ganteng kan pemirsa. Nah, ini tanduknya besar pemirsa. Bakal super. Ini masih baru mau 2 tahun pemirsa. Masih muda. Nah, judul kontennya itu tadi, kapan kita harus memandikan, mencukur, dan menjemur domba. Judul kontennya itu pemirsa. Jawabannya yaitu kalau mencukur itu biasanya tergantung sudah panjang atau tidak bulunya pemirsa. Dan biasanya dari yang sudah saya alami itu biasanya 1 bulan sudah mulai panjang, dan pada saat itu biasanya langsung dicukur pemirsa. Nah kalau memandikannya itu lihat dulu, lihat keadaan cuaca pemirsa. Kalau cuacanya mendung, tidak mendukung, lebih baik jangan dimandikan pemirsa. Tapi kalau cuacanya bagus, biasanya seminggu sekali itu dimandikan dan langsung dijemur pemirsa. Nah, apakah perawatan itu yang tadi saya sebutkan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada domba? Tentu pemirsa, perawatan seperti mencukur, terus memandikan, menjemur itu sangat berpengaruh pemirsa. Minimal kalau dombanya bersih, ya minimal enak dipandang pemirsa, bikin betah di kandang begitu. Nah seperti perawatan bulu atau mencukur bulu itu sangat berpengaruh. Kalau kita disiplin terhadap perawatan tersebut, biasanya domba juga akan lebih cepat dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dalam kenyataannya pemirsa, memang ketika domba sering kita jemur, sering mandi, kemudian tepat mencukurnya, itu biasanya pertumbuhannya lebih cepat pemirsa, karena penyerapan nutrisi dari makanan yang dimakannya itu maksimal pemirsa, maksimal terhadap pertumbuhan daging. Jadi lebih cepat gemuk pemirsa. Nah hal-hal sepele seperti itu jangan sampai kita abaikan, karena itu hal sepele tersebut itu ya jadi penentu terhadap keberhasilan beternak pemirsa. Nah selain itu biasanya harus diberikan obat cacing pemirsa. Nah kalau untuk pemberian obat cacing itu lebih baik diberikan 1 bulan sekali. Untuk jenis obatnya itu terserah pemirsa, terserah. Ada yang cair, ada yang kapsul, bebas mau yang seperti apa saja, yang penting obat cacing pemirsa. Nah itu pemirsa
hal-hal sepele yang biasanya sering diabaikan oleh para peternak. Jadi kadang ada atau bahkan banyak pemirsa yang beternak itu cuman bisa ngasih makan, ya udah itu cuma ngasih makan cukup, ngasih makan cukup. Ya akhirnya pertumbuhannya kurang maksimal pemirsa. Padahal sekalipun sudah didukung oleh faktor genetik yang bagus. Karena faktor genetik itu hanya 30% mendukung terhadap keberhasilan beternak pemirsa. Sisanya 70%-nya itu ya tergantung pada perawatannya. Begitu pemirsa. Ya mudah-mudahan bisa dipahami pemirsa. Ini sekalian mumpung ada si Raden nih yang kita rawat. Ini dibersihkan supaya omyoknya bersih pemirsa. Nah ini saya merawat omyoknya itu ketika sudah 1 tahun atau sudah flek 2 pemirsa. Nah kalau sudah flek 2 biasanya sudah mulai memelihara omyoknya pemirsa. Nah jadi harus sering kita mandikan supaya bersih omyoknya. Ada yang tahu omyok pemirsa? Omyok teh janggot pemirsa tuh yang ada di lehernya, di bawah dagunya, bulu. Nah itu omyok namanya pemirsa. Ya begitu pemirsa. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam ngarit, salam beternak, Bangga Jaya Peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.